orang Kristen itu baik. Tapi baik belum tentu benar. Karena kalau hanya sekedar baik saja, jangankan manusia, binatang pun baik. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kristen baik, baik. Islam baik, baik. Jangankan Islam Kristen, di luar agama dua ini juga orang itu baik. Tapi baik itu tidak cukup. Baik itu kudu berakal. Kalau Anda menganggap apa yang Anda lakukan itulah baik, tetapi apakah sesuai dengan kaidah yang ada? Yesus mengatakan kasih adalah melakukan segala perintahnya. Coba tunjukkan kepada saya Kristen mana yang sekarang ini nampak seperti orang Yudaism. Sedangkan kalau kita mengikuti perintah Yesus dari A sampai ke B sampai ke Z, dari perintah kemudian dari bumi disusun sampai ke langit, perintah Yesus itu lalu dipraktekkan, tidak akan membuat manusia yang mempraktekkan itu menjadi Kristen. Sekte apapun. Sekte apapun. Seluruh perintah Yesus diikuti satu demi satu. Tidak akan membuat manusia yang melakukan perintah Yesus itu menjadi Kristen. Tidak akan. Sebaliknya, justru orang yang mentaati segala perintah Yesus itu akan nampak seperti Islam, Muslim. Jadi kasih apa ini yang dibangun oleh Kristen? Tadi iblis mengatakan, jika engkau menyembah aku, kata iblis, maka segala kemegahan dunia dan kemuliaan akan aku berikan kepadamu. Jadi pengikut iblis itu juga nampak mulia. Pengikut iblis itu megah, bisa membantu, membangun harta-harta, membangun kemudian kejayaan-kejayaan, membangun kemudian mahligai harta yang mereka punya. Kenapa? Iblis sudah menjanjikan itu. Di Islam gimana kaidahnya? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini bagi orang beriman itu penjara. Maka Yesus mengatakan apa? Lebih mudah, lebih gampang onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Onta masuk lubang jarum mustahil. Begitu juga mustahilnya mereka yang membagikan harta, menolong si miskin untuk kemudian masuk ke dalam neraka. Coba, Anda menyekolahkan orang, tapi Anda bawa ke neraka, bukan masuk ke surga. Anda memberi bantuan, Anda menyekolahkan orang yang tadinya tidak sekolah, tapi hasilnya apa? Ending akhirnya apa? Neraka. Kenapa neraka? Karena tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Anda boleh membantu, bangga. Oh, kami membantu, kami ajaran kasih, kami membantu anak-anak miskin. Boleh Anda berbangga. Karena iblis memang sudah menjanjikan kemegahan dunia. Boleh Anda menganggap orang yang tadinya tidak sekolah, sekarang jadi sarjana, sekarang jadi dosen, sekarang jadi guru, bahkan jadi pendeta. Boleh. Karena iblis juga menjanjikan kemuliaan kepada manusia yang menyembahnya. Tak ada masalah itu. Sekarang permasalahannya adalah, afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak berfikir? Kasih apa yang kalian praktekkan? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Yesus kepada ke-12 muridnya, jangan kau ke bangsa lain. Itu perintahku. Tetapi pergilah kepada bangsa dari domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kau ingkar terhadap perintahku itu, berarti kamu masuk ke dalam lingkaran penyesatan yang datang dengan memakai namaku. Oh, jelas itu. Jadi saya katakan kepada saudara, Kristen mengajarkan kebaikan. Karena orang Kristen menganggap apa yang mereka lakukan itu baik. Apa yang dilakukan itulah benar. Sayangnya Kristen itu tidak mendalami Bible.
Mereka hanya doktrin, dan ditanamkan kebencian terhadap Islam. Sikit-sikit Islam salah, sikit-sikit Islam salah, sikit-sikit Islam salah. Kenapa? Mereka menguasai media cetak, elektronik semua. Jadi yang diumbar-umbarkan itu cuman keburukan-keburukan Islam. Sementara kalau mereka yang melakukan kejahatan ditutupi serapi mungkin. Kalau misalnya ada gereja kemudian yang melakukan terjadi pembakaran atau itu diputar-putar terus supaya mencuci otak manusia. Tapi kalau giliran mereka yang melakukan kemaksiatan, melakukan satu kemungkaran, itu sebisa mungkin ditutupi. Itu politik, itu ekonomi, itu oknum, bukan ini, jangan itu, jangan ini, dan seterusnya. Jangankan hal sepele, jelas-jelas penjajah aja seagama dengan mereka. Penjajah mendirikan kemudian rumah ibadah yang sama dengan mereka. Penjajah kemudian menyembah kepada ilah yang sama dengan mereka. Mereka mengatakan bahwa penjajah itu pahlawan. Penjajah menyebabkan kemudian orang Indonesia punya gedung-gedung. Penjajah mengajarkan kedokteran. Penjajah mengajarkan adanya rel kereta api. Penjajah mengajarkan bla 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 dan seterusnya. Inilah tipu muslihat yang dimainkan kemudian oleh sibilisisis dan pengikut. Jadi sekali lagi saya katakan, umat Islam yang menggunakan akal tidak akan goyah dengan hanya bantuan-bantuan, dikasih pekerjaan bla 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 bla. Dunia sijinul mukmin. Ingat, dunia ini adalah penjara bagi kita. Miskin boleh, yang penting masuk surga. Daripada kaya, dapat pekerjaan, tetapi hina di akhirat nanti. Supaya kamu saling mengasihi. 11 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, turutilah perintahku. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Yahweh. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu 10 hukum. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Kami di dalam organisasi Masehi Advent sangat mengumandangkan perintah-perintah Yahweh, yaitu di dalam 10 hukum. Makanya kami menguduskan hari Sabat, ibadahnya hari Sabat. Kami tidak memakan babi, itu kami turutin. Kami juga menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Yahweh di dalam wujud Yesus. Ya, Tuhan kami tidak 4, tidak 3, ya. Tetap kami satu Tuhan kami, yaitu Yahweh. Yahwehnya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu tertulis di dalam 1 Tawari 26 ayat 16. Di luar dari Yahwehnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah setan, Mamon. Jadi kami umat Kristen tetap menuhankan siapa? Yahweh di dalam wujudnya Yesus. Karena Yesus ini adalah wujud daripada Elohim. Ibrani 1 ayat 3. Jadi kami tidak berbeda. Yahweh kami bersama dengan bangsa Israel yang pertama kali Yesus datang ke bumi ini. Jadi tadi Bang Juma mengatakan, mana ada umat Kristen yang mengikuti? Masih ada umat yang sisa, ya. Teman-teman Kristen masih ada umat yang sisa yang setia kepada hukum-hukumnya. Jadi kalaupun kalian menyangkal itu kan kita diberikan free will. Kita sekarang di sini adalah diskusi. Kalau kalian mendengarkan, silakan. Kalau juga kalian menolak, itu semua berpaling kepada masing-masing pribadi. Karena kita dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus, pribadi lepas pribadi. Bukan per organisasi, bukan satu keluarga, tidak. Kita menghadap tahta pengadilan itu kelak pribadi lepas pribadi. Jadi kami umat Kristen tetap di dalam koridor pemerintahan yang sudah diberikan kepada kami. Menuruti hukum. Kalau kami tidak setia kepada hukum, kami dikatakan pendusta. Kami tidak melanggar. Yesus setiap hari Sabat. Paulus juga setiap hari Sabat masuk ke rumah sinagog untuk membacakan firman Tuhan. Jadi kami juga umat Kristen yang masih sisa, masih ada yang setia kepada hukum-hukumnya. Ya, aku nggak mau ke ranah yang lain. Sekarang aku yang hadir di sini, Diarni Borusimatupang, yang masih setia kepada perintah-perintah Yahweh di dalam wujudnya Yesus. Jadi makanya kami sampai hari ini tetap setia di dalam kasih, yaitu makanya kami mendirikan sekolah agar juga orang-orang lain terberkati. Oleh karena kasih yang diajarkan Yesus kepada kami, kasihilah sesamamu manusia. Ini ada satu contoh lagi di jemaat yang lain. Mereka dari Islam dulunya, suaminya itu kawin lagi, ditinggalkan berantakan ini keluarga. Lalu Pak Pendeta ini berkenalan dengan mereka, berjumpa. Lalu singkat cerita,
mereka ditarik di rumah pendeta ini, mereka dilayani, lalu disekolahkan. Sekarang tadinya sudah pengangguran anaknya ini tadi yang SMA tanggung kelas 2 SMA yang nggak sekolah-sekolah lagi ya. Oleh karena kasih Yesus diajarkan kepada umat manusia, maka pendeta kami itu berjuang untuk memberikan sarana supaya mereka disekolahkan. Maka sekarang sekolahlah ada kakak beradik 3 orang ini disekolahkan oleh sekolah ya, dari masih Advent hari ke-7 di sekolah. Lalu donatornya dicari pendeta ini supaya mereka tetap sekolah menamatkan SMA-nya tadi. Itu kenapa kami lakukan itu? Jika mereka tergerak hatinya, oh ternyata Advent ini benar, ternyata Yesus ini ada di dalam ajaran Advent ini. Sementara Bapakku yang melahirkan aku dilantarkan, malah dia kawin lagi bersama dengan wanita yang lain. Mereka ini tidak mengenal kami, tapi mereka membimbing kami ke jalan yang benar. Puji Tuhan, mereka sekarang sekolah. Nah, sekarang sudah mau tamat nantilah ya, diteruskanlah itu. Sekolahlah yang membiayai mereka dengan cara pendeta ini untuk mencari donator. Itu tergantung salah satu kesukaan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu menyukakan orang-orang yang seperti itu, saling mengasihi. Itu kan ajarannya. Karena ajaran iblis tidak mungkin menginginkan anak-anaknya itu berbahagia, anak-anaknya itu hidup di dalam teratur. Tidak, iblis suka berantakan. Iblis suka jeruk makan jeruk. Iblis suka atau masuk diskotik pulang malam atau apa. Iblis suka istrinya banyak, ganti-ganti pasangan. Sekarang pasangannya yang lain, besok malam ganti lagi pasangannya. Begitu juga dengan suami. Suami tidak bisa menahan diri. Roh penguasaan diri harus ada di dalam umat Yesus. Umat Yesus itu punya roh penguasaan diri, yaitu contoh saya istri dari seseorang. Suamiku bekerja, aku harus tetap mencintai dia. Nggak boleh kubuka pintu lagi untuk laki-laki lain, ya. Tidak bisa kumasukkan ke dalam rumah karena aku harus menguasai diriku. Begitu juga dengan pria. Kalaupun dia bekerja di sana, uangnya banyak, dia hanya mencintai aku saja. Tetapi kalau dia menukar aku, menambah 4 lagi di sana perempuan, berarti roh penguasaan di dalam diri laki-laki itu, di dalam suamiku itu tidak ada. Itu adalah roh iblis, berganti-ganti istrinya. Begitulah ajaran di kekristenan, luar biasa. Makanya sampai saat ini saya sangat mencintai Tuhan Yesus. Karena ajarannya adalah benar. Tidak ada satupun yang salah di dalam hidupku ya. Tapi kalau teman-teman di luar sana mengatakan itu adalah palsu, kebaikan yang palsu, tidak benar, itu nggak apa-apa. Itu kan pilihan. Mau kalian tolak silakan, mau terima juga, itu berkat kepada masing-masing yang akan menerimanya. Begitulah di ajaran kami kekristenan, harus terjadi. Gak boleh kita hanya bicara kasih, tetapi tidak menginginkan sesama kita berada di dalam kebaikan dan kebenaran menuju keselamatan itu, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Begitu. Silakan. Oke. Jadi yang kita lihat seakan-akan iblis itu tidak mampu mengantarkan manusia nampak seperti baik. Kalau iblis itu hanya mampu memperlihatkan keburukan, maka iblis tidak bisa menyesatkan. Maka harus dia menampilkan kebaikan-kebaikan yang tidak berdasar terhadap hukum Tuhan. Kita lihat, kalau dikatakan Advent adalah pelaku firman dari hukum Taurat, maka itu sudah nampak bagi kita orang yang berakal sehat ini untuk mengetahui adanya kerancuhan dan kerapuhan di dalam beragama, Advent khususnya. Contoh, kita lihat dalil di Kolose 2. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Janganlah kamu lagi biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan dari diri pikiran yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahiyah. Ini artinya bahwa
perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat terkait dengan makanan, minum, hari raya, hari Sabat, itu hanya bayangan. Jadi kalau ada kemudian Kristen masih melakukan hal yang sifatnya seperti itu, maka itu melanggar titah dari Paulus. Di dalam Galatia 5, nomor 1, supaya kita sungguh-sungguh, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Janganlah mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Jangan lagi menghambakan diri. Kuk di situ adalah beban. Jangan lagi terbebani dengan penghambaan. Kamu bukan lagi hamba Tuhan. Kau adalah anak-anak Tuhan. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Itu dalil. Jadi kalau hari ini masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kata Paulus, kamu keluar, kamu lepas dari Kristus. Rancu jadinya. Hanya gara-gara dianggap benar, masih menjalankan hukum Taurat. Padahal dari dalam dihantam oleh Paulus. Kamu kalau masih mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat, sampai kau nampak seperti Yahudi, maka Kristus lepas dari kamu. Bahkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2, nomor 16. Apa kata Paulus di sana? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi kalau ada sekte dari agama Kristen yang masih menjalankan hukum Taurat, itu bullshit. Itu orang-orang yang tidak punya pegangan dalam beragama. Kenapa? Karena implementasi, karakteristik, kelakuan, tindakan dalam beragama justru bertentangan dari isi kitabnya itu sendiri. Itu musibah besar. Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau Budarni, kalau Advent masih mengharapkan ada kebenaran di hukum Taurat itu, maka sia-sialah kematian Kristus. Kenapa? Karena Kristus mati untuk menghapuskan hukum Taurat seluruhnya. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan, perintah, aturan, tuntunan yang ada di dalamnya. Jadi kalau hari ini Advent masih bermanis-manis di depan manusia Indonesia, kami membantu lah, kami menyekolahkan kamu lah, supaya kau jadi orang lah. Bullshit. Iblis pun menjanjikan kemegahan. Jadi kalau ada orang yang datang mengatasnamakan dirinya Advent, menjanjikan sekolah, kesehatan, bla 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 bla, bullshit. Iblis juga menjanjikan kemegahan. Iblis juga menjanjikan kemuliaan. Jadi umat Islam jangan mau tergoda, jangan mau tertipu dengan kecantikan, dengan manisnya rayuan, kemudian sifat duniawi yang ditawarkan oleh mereka. Itu semua adalah jalan-jalan menuju kepada api neraka jahanam. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Aku tidak menolak kasih karunia Elohim. Sebab sekiranya ada kebenaran. Kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat. Kalau ada. Maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi jangan pernah bermimpi lagi ada agama Kristen yang jujur mau mengakui kebenaran Torah. Jangan. Kenapa? Karena pendiri agama Kristen sendiri mengatakan kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka percuma saja Yesus mati ditombak. Itu dalil. Jadi kalau hari ini ada kami nggak makan babi loh, berarti Anda masih mengharapkan hukum Taurat. Kami sambat loh, berarti Anda masih mengharapkan kebenaran hukum Taurat. Kami menyembah Tuhannya Yahudi loh, berarti Anda masih mengharapkan hukum Taurat. Dan kalau itu terjadi, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi kalian itu cuma ilusi. Agama ilusi, agama yang rapuh, yang tidak punya kedudukan dalam dunia ini, dengan mencerminkan sebuah keadaan perilaku keagamaan yang didukung penuh oleh kitabnya sendiri. Justru Anda bertentangan dengan kitab Anda sendiri ketika Anda semakin taat kepada hukum Torah, tidak makan babi, tidak minum kopi, tidak ibadah minggu dan seterusnya, maka Anda
dengan kata lain telah mencederai kemudian Rasul Paulus, karena Rasul Paulus sendiri dalam konsep agama Kristen mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi agama Advent ini seperti anak kecil yang tidur nyenyak, tiba-tiba terbangun baru jam 7, tiba-tiba minta baju sekolah, kemudian mau pergi sekolah. Dia tidak sadar kalau jam 7 yang ada dilihatnya itu adalah jam 7 malam. Dipikirnya jam 7 pagi. Tinggalan pesawat. Bibelnya mengatakan, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh hukum Taurat, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu kata pendiri agama Kristen. Jadi kalau Advent muncul kemudian kurang lebih 200 tahun yang lalu, itu karena tidak ada lagi ruang untuk mereka cari duit. Sudah ada sekte-sekte yang lain, sudah ada Protestan, sudah ada Pantekosta, sudah ada ini dan itu. Maka mereka mendirikan apalagi ya yang bagus. Oh, kita kembali aja kepada hukum Taurat. Bullshit. Orang yang belajar Bible tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Advent itu semata-mata karena ekonomi, bukan karena kebenaran. Kenapa? Karena kalau kebenaran telan itu, hapuskan Galatia 2, hapuskan Galatia 5, supaya kalian itu bisa membodohi manusia. Selama kitab Anda masih diperjualbelikan bebas, umat Islam pun bisa membacanya, maka selama itu juga Advent tidak akan pernah menjual manis-manisan di depan umat manusia. Paulus tidak akan bisa kemudian membenarkan orang-orang yang masih melakukan hukum Taurat. Karena dia mengatakan, jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Maka dikatakan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Oleh karena itu, Paulus di dalam kitabnya, di Roma 3, Paulus mengatakan, di Filipi 3, Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah tinja, kotoran, sampah. Makanya dikatakan, marilah kita dimerdekakan, dibebaskan dari dari beban penghambaan. Maka Kristen itu tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan. Tidak ada Kristen itu hamba Tuhan, nggak ada. Kristen itu anak Tuhan, tapi Tuhan entah siapa Tuhannya. Oke lah, sudah seperti itu. Silakan. Oke, mantap sekali khotbahnya. Sekali kupatahkan dengan satu ayat. Udah Mi, sedikit izin. Sedikit saya tambahin boleh? Nanti nggak enak potong-potong. Bang Juma udah pakai, yang lain itu udah sampah bagi aku. Iya, saya tambahin boleh nggak? Saya juga pernah pelajari Advent. Sudah diam aja lah KTP. Darmi. Aduh. Darmi. Mana mungkin lebih pintar dari Bang Juma, Bang Altik, KTP. Saya tidak lebih pintar. Itu guru saya, makanya saya bilang saya nambahin sedikit. Ya, karena saya pernah pelajari Advent. Saya dari mualaf ya, jadi saya tahu Advent seperti apa ya. Advent itu nanti aja ya. Boleh nggak? Silakanlah. 2 menit. Oh boleh, makasih banyak Bu Darmi. Ya, terima kasih Guru Nda. Jadi gini, host. Bagi saya, satu-satunya agama yang menolak kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri di dalam Yohanes 5 adalah Advent. Ya, jelas di Yohanes 5 itu ya. Tadi Bu Darmi mengatakan Yesus dan Allah sebagai satu segala macam. Padahal teman-teman, kalau kita pelajari kesaksian Yesus Kristus ya, Yohanes 5:26 itu jelas. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. 30-nya jelas. Aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Perhatikan ya. Saudara, ini Advent menolak ya, teman-teman ya. Pada Yesus sudah berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan, ya, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kemudian di 37-nya teman-teman ya, kesaksian Yesus yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun tidak pernah kamu lihat.
Ya, itu satu. Kedua, di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Ya, lalu ia maju sendiri. Maju sedikit ya. Matius 29, nomor 39. Sebentar, Matius 26, 39. Lalu Yesus maju sedikit dan sujud. Jadi ritual ibadah kita harus ingat teman-teman ya. Salah satu itu penting sekali cara ibadah. Karena setahu saya, Abraham, Musa, Ezra, ya, semua sujud. Sujud berlutut dan muka sampai ke tanah. Ibadah, ritual ibadah yang berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur seperti itu hanya umat muslim. Advent nyanyi-nyanyi, loncat-loncat, ya, masuk ibadah, pakai sendal, sepatu. Apa yang kau ikuti? Yesus, jangankan kau masuk pakai sendal dalam sinagoge. Orang berjualan di depan bait Allah. Semua kau tahu, Bu Darmi. Dia obrak-abrik mejanya. Kalian penyamun. Gadap, katanya. Diusir. Tahu Advent apa Advent itu, Mana Yesus pernah pakai sendal masuk di sinagoge? Dia membasuh tangannya, membasuh mukanya. Advent pakai make up, pakai lipstick. Cukup. Masuk ke dalam. Jadi jangan sok-sok kau menipu-nipu. Yes. Terima kasih. Dah. Terima kasih. Okay. Segi agama, cara ibadah kau sudah tidak masuk. Ingat kau tidak masuk dalam segi ibadah. Tidak ada orang Advent yang sujud menyembah muka sampai ke tanah, tidak ada. Titik. Terima kasih. Oke, dikatakan si Alkitab tadi hanya sujud yang menjadi peribadatan, penyembahan kepada siapa? Allah. Kan gitu, kepada Yahweh. Oh, jadi menurutmu Sadrak, Mesak, dan Abednego, kenapa tidak mau sujud ke berhala itu dia? Ke patung itu, ke batu itu. Gak mau sujud dia. Karena bukan di batu itu, di patung itulah bertuhan. Sujud menyembah kepada Tuhan, Bu Darmi. Jangan kau menipu. Sujud menyembah kepada Tuhan. Baca, Abraham sujud kepada Tuhan, bukan kepada berhala. Kalau kepada berhala itu mungkin disujud. Enggak setiap sujud itu beribadah menyembah kepada Yahweh. Tahu kau? Abraham Musa, Nabi-Nabi, saya katakan Nabi-Nabi, Nabi-Nabi, orang udah, kau tahu udah sujud sampai ke tanah ini jidatnya, iya, kasihan, menyembah patung itu, bukan semua sujud, enggak, tapi kita sujud kepada siapa? Kepada Tuhan yang di surga. Sekarang dia, Tuhan kami berada di surga. Yesus berkuasa di surga. Matius 28 ayat berapa? Ayat 18. Udah, selesai ya. Jadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menuruti kehendak raja itu untuk menyembah patung itu, berhala itu. Gak mau ya. Sujud, membungkuk kepada berhala itu. Tidak mau, Sadrak, Abednego. Kami pun begitu. Kami hanya sujud, beribadah kepada Tuhan Yesus yang di surga. Tadi Bang Juma mengatakan, orang Advent itu tidak ada mengikuti ajaran Yesus. Hanya seperti anak kecil. Itu kan kata Bang Juma tadi. Oke, itu pendapat kalian. Gak apa-apa. Namanya juga kita diskusi. Memberikan pendapatnya masing-masing. Aku terima. Aku tidak mau lemah dengan itu. Yang jelas Yesus tidak menghina aku. Ya, sekarang sebab sama seperti siapa? Seperti Bapa mempunyai diri sendiri. Begitu juga dengan Yesus. Iya dong. Bapa itu adalah Yahweh yang di surga, yang tak kelihatan. Lalu Yesus ini adalah wujudnya, turun ke bumi, mempunyai diri sendiri. Itu tetap mereka itu Esa. Satu itu, Bapa mempunyai siapa? Yesus dan Roh Kudus dan firman-Nya. Begitu, jadi bukan empat dia Tuhan kami, tidak. Tetap satu, tapi dia menyatakan diri di dalam Bapa. Putra Yesus dan siapa? Roh Kudus. Ya, inilah kalau dipotong-potong. Jadi lupa aku. Hukum Taurat. Advent itu mana ada melanggar hukum Taurat, kena kiri, kena kanan? Oh tidak. Dipersatukan. Efesus 2 ayat 17. Ya, semua itu sampah. Kan gitu kata Paulus. Semua itu hukum Taurat itu sampah. Tapi yang benar hanya Yesus yang lebih diutamakan. Betul itu. Untuk apa kita melakukan hukum Taurat? Contoh kayak kalian. Untuk apa kayak kalian bersunat? Untuk apa kalian melakukan kebaikan? Menyumbang sana. Berdoa sampai 5 kali 1 hari. Tapi kalian tolak Yesus. Itulah istilahnya kata si Paulus ini. Sampai itu bagiku katanya. Hanya Yesus yang nomor 1. Jadi kalau sudah Yesus nomor 1. Pasti dia tidak membunuh. Pasti dia tidak mencuri. Pasti dia menguduskan hari Sabat. Gak mungkin dia berhari Jumat. Gak mungkin dia berhari Minggu. Enggak. Kalau dia pengikut Yesus, pasti dia berhari Sabat. Menguduskan perintahnya itu. Hukum keempat. Nah, kalau dia di dalam Yesus, dia tidak
membunuh. Kalau dia di dalam Yesus, dia tidak mencuri. Kalau dia di dalam Yesus, dia tidak merampok. Kalau dia di dalam Yesus, dia tidak mengingini istri orang atau suami orang. Enggak. Itulah maksudnya, semua itu sampah bagiku, kata Paulus. Tetapi hanya di dalam Yesus Kristus itulah yang nomor satu. Semua itu sampah, itu semua kotoran, itu semua. Memang betul kata Yesus. Cuman kalian nggak ngerti kemana arahnya. Ya, kalau sudah pengikut Yesus, pasti hidupnya di dalam terang. Ya, contoh seperti aku. Kalau sudah aku memilih Yesus di nomor satu, pasti aku setia kepada apa yang dia inginkan. Kalau dikatakan jangan aku bercabul, jangan aku cabul. Jangan aku berzina, jangan berzina. Itu maksudnya kata Paulus. Kalian aja yang salah mengerti. Beleng-beleng. Kami salah mengerti. Amin. Tapi yang kita lihat dari pendeta-pendeta punya kelakuan, ya. Ibu bisa lihat sendiri. Oke, mungkin kita stop. Silakan Bang Zuma, ada yang mau disampaikan mengenai Holy Land, ya. Mungkin silakan dari Bang Zuma ada yang mau disampaikan. Mungkin tes praktek nih sebelum kita lebih jauh lagi nanti membahas Holy Land, atau mungkin nanti pas kajian di sana. Silakan Bang Zuma. Jawab, aku kawan-kawan di bawah. Misioneri aku. Enggak misioneri aku kawan-kawan. Aku hanya seorang ibu. Ya, hanya tamat SMA. Enggak ada sekolah. Iya. Bukan Bu Darni, bukan misionaris. Beliau adalah Advent yang taat. Saudara-saudara sekalian, kembali kepada pokok bahasan tadi kait dengan Holy Land yang terjadi, kemudian yang dibangun. Jadi di situ izinnya itu tempat piknik, tempat rekreasi tadinya kan ya. Jadi menurut informasi, masyarakat di sana itu belum mengetahui tempat piknik seperti apa yang kemudian ingin mereka bangun. Begitu sudah ada bangunannya, kok nampaknya rada-rada aneh, asing gitu. Ya, asing. Karena nggak sama seperti bangunan-bangunan yang seharusnya di tempat-tempat piknik. Ternyata bongkar itu mereka ingin membuat kota Yerusalem baru, miniaturnya. Kota kecil yang menggambarkan tentang Yerusalem. Dengan arti kata, mereka ingin mengajak masyarakat apapun agamanya untuk datang ke tempat itu melihat Yerusalem. Yang tidak bisa ke Yerusalem, silakan datang ke sana, ke Solo, untuk melihat Yerusalem kecil. Nah, itu maksud daripada tujuannya. Ya, ujung-ujungnya pasti punya misi. Bagaimana mereka bisa menjual agama mereka kepada baik yang kerja di sana maupun orang yang menetap di sana ataupun pengunjung yang datang ke sana. Itu tujuannya. Jadi menjanjikan sebuah wisata yang bernuansa Kristen. Nah itu, padahal tadinya bukan begitu. Tadinya piknik tempat rekreasi yang umum. Kelamaan kok lama-lama berubah. Di sana ada STT ingin dibangun, kemudian dibangun gereja di sana dan seterusnya. Sekolah-sekolah yang kemudian cenderung kepada mengajak kepada kekristenan. Yang saya khawatirkan adalah ketika nanti ada STT di sana, belajar lagi tentang Islamologi. Menghancurkan kemudian Islam dengan menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan Islam. Yang tidak sesuai dengan Islam. Bahkan lapas Allah pun mereka pretelin. Mereka bentuk menjadi ular naga dan seterusnya. Jadi mereka akan, kalau itu terjadi, berarti mereka, anak didik ini akan diajarkan untuk menghujat, menista sembahan umat Islam. Nah ini tidak benar, ini melanggar. Karena kami di Islam tidak pernah kemudian membuat sesuatu yang sifatnya menista sembahan saudara-saudara Kristen. Tapi kalau mereka sekolahnya terbukti kemarin di STT yang kita temukan itu menghujat Tuhannya umat Islam di lembaga yang formal, di sekolah yang dimana anak bangsa akan diluluskan di sana
menjadi seorang yang punya ijazah, punya pendidikan, di mana justru pendidikannya itu tertanam dan tertancap di benak mereka keburukan dan kejelekan terhadap Islam, di mana keburukan dan kejelekan ini itu mereka buat-buat sendiri, bukan sesuai dengan fakta. Berbeda ketika umat Islam berbicara mengenai kekristenan itu berdasarkan dalil. Tapi mereka dengan kata Allah, lapas Allah mereka rubah, kemudian bentuknya seperti ular naga, kemudian tasdidnya dirubah menjadi mahkota naga dan seterusnya. Nah, ini penghinaan. Nah, permasalahannya sekarang, apakah kita umat Islam ini membiarkan hal seperti ini terjadi di tengah-tengah kita? Saya kembalikan kepada forum. Silakan. Ya, Kores sebagai yang pro Holy Land akan berbicara, afwan ya kawan-kawan. Mari kita bakar-bakar ini. Jadi seperti yang biasa aku sampaikan, ikhwan, gitu. Kalau misalnya sudah terjadi yang seperti ini, buat ini menjadi sebuah penyesalan terbesar mereka dan kerugian terbaik yang mereka bisa rasakan. Gimana caranya? Kalau nanti sudah ada masuk indomisasi, sembakoisasi, ambil itu sembakonya, buang Tuhannya. Gitu loh kawan-kawan. Ya nggak Bu Derni? Misalnya nanti dari Bu Derni. Iblis lah itu. Bu Derni gak mau, masa nggak boleh kayak gitu Bu Derni? Nggak boleh gitu. Ya terimalah Indominya, ya udah makan. Makan, buang tuh, iya, buang Tuhannya kan gitu. Oh, saya pikirkan yang lain-lain. Iya. Kan jatuh. Sadarlah kita. Kalau kuatnya teman-teman Muslim, nggak kena gitu guys. Oke, itu satu. Kemudian ini kepanasan. Itu satu, Ikhwan. Nah, terus apa yang harus kita lakukan ketika misalnya kita udah dibantu banyak gitu, lalu kemudian, ayo udah saatnya kamu masuk agama kita kayak gitu. Dulu, tapi belum ada. Teknologi belum ada kawan-kawan ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya kalau misalnya sudah keluar itu kata-kata pembujukan dari sembako yang dia kasih, dari beasiswa yang dia kasih, dari kesehatan yang dia kasih, lu viralkan. Disinilah saatnya kalian umat Muslim, ya nggak enakan. Bukan. Disinilah saatnya kalian umat Muslim untuk nggak enakan gitu loh. Lu dikit-dikit gak enakan, dikit-dikit gak enakan. Ketika sudah masuk soal akidah, masih aja lu gak enakan. Lu kalau udah masuk neraka jahanam gara-gara syirik, ngambil itu supermi, kholidina fiha lo. Gitu loh, Ikhwan. Masukin ya? Kores, Bang Juma. Apa? Ya ada masukin. Jangan takut kalian. Buat seminar tentang Al-Quran. Kalian perdalam Al-Quran itu. Bukan, enggak ke sana. Itu enggak langsung itu enggak langsung frontal. Tunggu. Nah, terus nanti kan gini misalnya nih Holy Land-nya nih ya, nauzubillahi min dzalik, jadi nih Holy Land udah jadi gitu kan. Kalian nego, warga di sana yang bekerja sebagai muslim diberikan musola, lalu kemudian diberikan pengajian rutin setiap minggunya. Jadi yang aturannya kristenisasi jatuhnya malah islamisasi. Yang asalnya Holy Land Yerusalem jadinya Holy Land Makkah Madinah. Gitu loh perlawanannya kalau misalnya udah jadi ya. Intinya satu dulu. Maka kau dengarkan aku Kores kan, ideku itu tadi. Nah itu. Nggak jatuh itu kalau kita kuat. Iya jatuh nggak akan. Yang ada kalian rugi gitu. Yang ada kalian rugi. Misalkan bang. Ini marketnya nih. Nah itu marketnya lihat Ikhwan itu udah jadi segede gitu tuh udah jadi segede gitu. Ini gue gedein dulu ya. Ini kata Julius isinya udah 80% katanya. Tuh. Keren ya. Segede gitu. Besar banget tuh. Udah gereja tuh. Kenapa? Terus sama ini juga pertanyaan gua, kenapa nggak dibikinnya di pemukiman Kristen gitu loh? Kenapa mesti di desa yang 99% isinya Muslim itu? Kenapa dibikinnya di situ? Tanah itu agak apa? Agak murah. Oh kalau tanah-tanah yang di Kristen itu mahal-mahal ya? Enggak, mungkin ini dapat murah gitu loh. Iya. Luas lagi kan gitu. Diizinkan kan Gubernur Solo diizin nggak? Izin nggak itu Gubernur Solo? Ini yang tunggu ini update beritanya, update yang gue butuh.
Ada ini ya, tunggu. Tunggu bentar. Oke, ini gue ceritain ya. Ini gue ceritain kronologinya nih. Ini kan tadi yang lagi gue cari. Ini tanah siapa asalnya? Nah, ini gue kabarin buat kalian. A1 infonya. Enggak ada yang A2 ini jatuhnya. Dia yang nanya ke A1. Jadi kronologinya itu penguasaan tanah Holy Land ini pertama warga menjual tanah kepada 3 PT dengan berbagai alasan. Nah, di sini bisa kita lihat alasannya itu nggak langsung ya, ikhwan ya. Alasannya itu nggak langsung. Lalu kedua, pembebasan pencarian tanah sudah dimulai sejak kurang lebih tahun 1988-1989. Memang udah lama ini konsepnya. Setelah terkumpul, jadi tanah ini setelah dibebasin semua, terkolek semua, tanah ini kemudian diserahkan kepada YKAS, Yayasan Keluarga Surakarta. Jadi warga zaman dulu yang menjual ini, ikhwan, mereka inosen, tidak bersalah ya, karena nggak tahu ini tanahnya buat apa waktu dibeli itu. Warga ini menjual tanah ke 3 PT yang belum disebutin PT-nya apa. Apakah 3 PT itu sifatnya mandiri kemitraan underbounya YKAS masih dalam pendalaman. Masyarakat mulai tahu kalau proyek Holy Land ini kurang lebih 2-3 tahun. Gimana bahasanya ini? Masyarakat mulai tahu kalau proyek Holy Land ini, gimana sih bahasanya? Ginilah bahasanya. Jadi masyarakat itu baru tahu ada proyek Holy Land ini di 2-3 tahun terakhir. Bukan dari awal dia beli gitu loh. Bukan awal dari tanahnya dijual. Terus yang 7, disinyalir kuat memang ada afiliasi dengan GBI Al-Syadai Widuran, dan ini nama orang nggak bisa gua sebut. Inisialnya JR. Gitu. Ya. Nah, jadi itu kronologi tanahnya, ikhwan. Nah, sekarang tergantung nih dari umat muslim Solo dan kita semua yang di sini, seberapa kuat kita akan jihad. Karena itu tanahnya 99% muslim. Desa apa Jul? Kartung Sari ya. Seberapa kuat gitu. Kalian yang 1300 di sini yang benar-benar ingin menolak-tolak, apa yang akan kalian kontribusikan dari 3 hal dalam hidup kalian? Pertama waktu, kedua tenaga, ketiga finansial. Mana yang mau kalian kontribusikan? Gitu ya, ikhwan, ini gua ngasih tahu aja. Larangan. Bukan itu. Nah, itu infonya yang baru gua dapat. Ya, Kores mendukung pembangunan, tapi yang penting kasih duit. Luar biasa. Iskariot. Ya, Kores Kris Iskariot sekarang. Kalau nggak Kores Kris Iskariot. Ini dari tadi ada yang ngetik Nepalkan. Ini apa sih maksudnya Nepalkan? Oh, mungkin mau ini demo kayak Nepal. Oh. Nah, terus apa ya maksudnya? Nah, inilah maksud gua, maksud gua tuh gini juga ya. Ini yang ngetik-ngetik ini nggak tahu provokator atau apa gitu. Bakar, hancurkan, lau macam. Apa bahasa lu ini? Bakar, hancurkan. Nanti ketika dieksekusi emang lu yang bakal dipenjara kan? Enggak, bre. Kita melakukan sesuatu yang memang jihad itu yang sesuai dengan koridor undang-undang gitu, bre. Jangan jangan brutal juga, muslim zaman ini. Ini ada medsos sekarang, social justice itu yang perlu. Gitu, bakar, hancurkan, bakar. Gampang ya bakar, hancurkan. Siapa yang mau jadi obat penebus bakar di sono? Nah, ini baru Watercat, kirim Holy Land ke Papua. Itu baru solusi gitu, kirim Holy Land ke Papua. Tidak pidana, tidak anarkis, tidak radikal. Gitu loh, bre. Yang komen tidak jelas, saya pastikan saya buang ke laut ya. Yang komen tidak jelas, jangan provokator di sini, saya buang ke laut. Lanjut, Kores. Batalkan gitu loh bahasanya. Pakai bahasa hancurkan, bakar. Selain ini. Nah, jadi gitu ikhwan ya. Kita punya 2 solusi yang sangat baik gitu kan. Yang pertama tentunya sebagaimana arahan Panglima kita, tolak semampu kita tolak. Kalau misalnya pahit-pahitnya gitu kan, qadarullah kalah,
Ada solusi Kores. Lakukan yang Kores bilang. Mau. Ambil sembakonya, buang Tuhannya. Bukan, gini. Ya, enggak, iya itu Bu Darmi. Ya, silakan apa? Tunggu, usir mereka, kalian beli ini, kembalikan uangnya, gitu. Buatlah ini menjadi sekolah Muslim. Usir mereka dari sini, terus kalian bayar uang mereka yang kerugian, lalu kalian dirikan sekolah Muslim di situ. Nah, itu, jadi kalian nggak ibaratnya tangan kalian itu kalian kotori, kalian hancurkan, gitu loh. Ya nanti ini kalau memang udah menjadi perhatian sentral dari API, kalian dapat kabar Lanyala. Ini juga kita masih runding dulu. Gue di dalam tempur bre. mana yang terbaik dan paling aman untuk kita eksekusi gitu. Ini Kores. Yes. Masuk 1 menit. Sebenarnya kita ini umat Muslim ini udah terlalu toleransi ya. Seharusnya kita buat yang kayak di Papua. Di Papua ingat ya, sampai sekarang nggak bisa bangun. Pasantren itu udah 70% loh, tanah sendiri loh. Dibeli udah lama loh. Dibangun pasantren, di dalam pasantren itu pasantren udah ada kecil mau di tanahnya berapa 8 hektar. Dibangun pasantren, itu dibatalkan. Unjuk rasa rame-rame itu batal, izin disuruh cabut. Tidak boleh membangun pasantren di sini. Agama di sini, di Papua, 100% Kristen, bukan Islam. Islam tidak ada tempatnya. Itu yang terjadi di Papua. Kita itu bisa buat juga kayak di Papua. Contohnya, ini yang satu lagi yang sampai viral, yang di Toba, sekolah Muhammadiyah itu udah lama ada sekolah loh, sekolah Muhammadiyah khusus untuk orang Muslim yang di Kampung Sihotang. Muslim disuruh tutup. Itu yang terjadi. Itu udah lama kali. Aku rasa si Derdi belum lahir udah ada sekolah itu, tanah itu. Oke, ada info terbaru update ya. Ini ada info terbaru update dari A2. A2-nya dari A1 tentunya. Terindikasi ada dugaan kuat ada manipulasi data, dengkulisasi tanda tangan, pencatutan nama, penggiringan opini, ketidakjujuran. Bukti sudah ada gitu. Alhamdulillah ini Muslim dari Solo pergerakannya cukup signifikan juga gitu. Ini data gue sampaikan kepada kalian, Ikhwan, kalian bantu dengan doa dan kalian tentukan kalian mau bantu bagian mana, tenaga, waktu atau finansial, yang fisiknya. Gitu, oke Ikhwan? Itulah yang bisa Kores sampaikan sekarang. Ya silakan Jul atau Gurunda. Ya, mungkin aku tambahin sedikit ya. Seperti yang teman-teman lihat, soalnya aku kemarin udah ke sana ya. 1,5 bulan yang lalu, memang fisiknya udah siap, dan tanah tersebut sudah lama dimiliki. Jadi memang awalnya tuh tanahnya berapa hektar, terus begitu mau jadi Holy Land ini mereka tambahin lagi. Mereka tambahin dengan beli tanah di sekitarnya. Dan wilayah Jawa Tengah itu Kristen tuh punya banyak sekali tanah. Jadi memang orang atau yayasan Kristen ini, mereka kalau bangun gereja tuh kan bukan hari ini mau bangun baru beli. Ya biasa karismatik yang hobi seperti itu. Tapi kalau yang gereja-gereja jadul, yayasan-yayasan Kristen yang lama, mereka tuh punya tanah tuh banyak sekali. Bahkan di Jawa Tengah, ya itu banyak sekali tanah-tanah yang kalau kalian nanya, ini tanah nganggur sayang gitu kan. Begitu tanya ini punya siapa? Punya yayasan Kristen. Sana punya yayasan Kristen. Jadi mereka tuh memang sudah menyiapkan tempat-tempat tuh banyak sekali. Dan saya rasa bukan di Jawa Tengah saja, tapi seluruh Indonesia mungkin ada yang seperti itu ya. Karena memang zaman dulu kan Kristen tuh kaya raya. Karena dibantu, disupport dari luar negeri. Dan harga tanah zaman dulu murah. Jadi dari dulu mereka udah beli, mereka biarkan gitu. Karena kan duit yayasan ini kan kadang-kadang ngendapnya cukup lama. Ya, ngendapnya tuh lama. Jadi daripada dalam bentuk cash, mereka beli bentuk tanah saja. Kalaupun suatu saat nggak pakai, mereka tinggal jual dan harga tanahnya sudah naik gitu kan. Jadi memang banyak sekali titik-titik yang merupakan milik mereka dan begitu mau dipakai ya kayak sekarang gitu. Oh tanahnya kurang, oke tambah sedikit gitu. Jadi tambahnya nggak banyak, tinggal beli, udah mulai pembangunan gitu. Dan ini ketahuan setelah bentuk fisiknya udah seperti ini, ya mulai ada kegiatan. Jadi kemarin tuh sudah ada beberapa kali kegiatan yang dilakukan di sana. Ya sudah mulai istilahnya kayak gladi resi lah, udah soft opening. Ya ada beberapa tempat tuh kayak sudah soft opening. Baru dari situ ketahuan dan masyarakat yang resah mulai menghubungi yayasan-yayasan Islam, ormas-ormas Islam gitu kan. Nah, barulah terjadi demo. Ya setelah demo terjadi henti sementara. Ya terjadi
penyetopan pembangunan dan sementara tidak boleh ada kegiatan di dalam. Tetapi yang ditakutkan begitu umat muslimnya diam, begitu kita nggak soroti sana, mulai lagi tuh nanti di dalam. Biasa seperti itu. Jadi umat muslim yang ada di wilayah Jawa Tengah tuh pinginnya ada solusi konkret, ada penyelesaian, bukan gantung gitu. Karena kebiasaan kalau kita tuh kan ada masalah tuh digantung gitu kan. Nanti muncul lagi nih masalah kalau nggak ada penyelesaian yang jelas. Gitu sih. Ya silakan Bang Zuma. Host, kenapa kalian nggak ada membubarkan diskotik kayak membubarkan pelacuran kayak gitu? Ada, rumah muda ini kan kita bubarkan. Ini sekolah dibubarin, gimana sih Belum jadi sekolah Bu Darni. Tunggu, itu belum jadi sekolah Bu. Itu, tahu kan Bu SD. Udah jadi sekolah belum tuh? Belum loh, belum ada sekolahnya kok. Iya, maksudku yang kayak pelacuran, diskotik, apa lagi, tempat perjudian, itu dari dulu kami yang menentang kayak gitu kan kami. Kalau kalian yang buat kayak Ibu Darni nih, dulu sempat mau jualan tua. Oh, mana bisa tua haram kami, kau nih. Ya mungkin silakan dari Bang Zuma. Di Advent nggak boleh tua haram, alkohol haram. Tuh. Lah, selama ini yang demo tempat-tempat maksiat ya cuman muslim kok. Memangnya Bu Darni pernah lihat yang dari Oten demo yang gituan? Perasaan apa ya? Perasaan FPI dibubarin gara-gara itu deh, bubarin diskotik, bubarin yang jual alkohol. Itu FPI kan Islam itu Bu Darni. Yang jadi pertanyaan kapan? Yang paling besar di Medan, orang kampung Siderninya itu udah gak ada laginya. Apa yang dia bilang? Orang kampungnya itu sama-sama Oten. Lanjut. Ya gimana Bu Darni ini? Lupa ya FPI kerjanya ngapain? FPI kan Islam Bu Darni. Ya bagus itu dibubarkan yang kayak gitu ya kan. Judi. Iya, udah tanya sama Bang Zuma aja. Memangnya ada nggak Bang Zuma ormas Kristen yang pernah membubarkan tempat maksiat? Nggak berani lah, kami kan di sini minoritas. Gimana sih? Membubarkan tempat maksiat kok harus minoritas mayoritas apa ini? Harus mayoritas. Kalau minoritas bisa diseket. Coba lah teman-teman. Demo babi bisa kan? Demo babi, ingat nggak demo babi di Medan? Nah, demo babi. Anjir itu buset aja penuh ya jalan layangnya. Manusia semua itu Kristen semua tuh. Demo babi tuh. Iya, demo babi Medan penuh. Kasih lihat Jul datanya Jul. Jul kasih lihat Jul. Ikhwan, jadi ini kalian belum tahu di tahun berapa itu ya? 2000 berapa tuh? 2012 ya? 2006. Udah lama itu. Tahun-tahun 2014 gitu. Iya, tahun 2000-an lah ya. Ini gue baru tahu juga ya. Pernah terjadi di Sumatera Utara itu demo tentang babi, Ikhwan. Itu ada itu. Demo tentang babi itu. Anjir. Penuh manusia. Serius penuh manusia itu. Aku dukung karena kami juga kan haram babi. Dukung mana nih? Dukung demonya atau dukung kita? Dukung Islamnya? Demonya dong. Ini demonya pro babi. Pro babi ini demonya. Aku dukung yang melarang. Itu di Sumatera Utara loh. Di mana Jul? Medan ya? Di Medan. Jadi mulainya itu kebanyakan pemakan itu. Mereka jadi biang keroknya itu waktu itu kan Edi Ramayadi waktu gubernur, dia bilang dia pengen di Samosir itu ada beberapa restoran itu yang dikasih sertifikat atau dikasih stiker khusus kalau ini halal gitu supaya umat muslim kalau main ke Samosir tahu mana tempat makan mana tidak. Karena sering kejadian rumah makan Padang ya, bentuknya rumah makan Padang, tapi yang punya orang Oten gitu ya. Jadi ada beberapa case itu orang muslim lagi makan, tiba-tiba begitu dilihat loh, ini yang punya rumah makan kok bawa Bible gitu, baru pulang dari gereja hari Minggu gitu. Nah, jadi supaya makin jelas, mau dibikin seperti itu. Dan Edi Ramayadi minta kalau bisa babi itu nggak boleh di pemukiman penduduk pelihara. Karena kan kalau di Medan dan daerah Samosir lah ya, itu banyak orang pelihara babi itu di belakang rumahnya gitu. Kayak Bu Darni gitu, di belakang rumahnya nanti bisa pelihara 2 ekor, 3 ekor gitu. Kayak si Rudi Simamora kan juga di belakangnya kan pelihara babi dia di rumahnya. Jadi mau ditertibkan. Kristen yang bisa. Ya itu mau ditertibkan. Pelihara babi. Begitu mau ditertibkan mereka nggak terima dan ngamuk gitu kan, ngamuk terus bikin demo lah. Demonya seperti ini. Nih, nggak ada muka Bu Darni di sini ya. Itu penuh loh jalan. Ini bukan AI ya, ini manusia ini. Ada yang dari drone Jul, dari helikopter kalau nggak salah. Penuh banget itu. Itu pakai video demo babi Medan.
Bukan yang kata kata Bu Derni tadi demo diskotik. Sedang diskotik yang punya Oten semua, apa yang mau didemo sama Oten? Yang enggak apalagi di diskotik besar yang kalau yang di Medan itu. Ah itu lihat. Itu lihat anjir manusia banyak banget. Pro babi. Jadi turun lah. Oke. Wah, mana itu? Akan Ribuan masyarakat Sumatera Utara yang bergabung menggunakan Save Babi melaksanakan aksi unjuk rasa. Terusnya babi. Sikapi pernyataan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang berencana memusnahkan ternak babi di Sumatera Utara beberapa waktu lalu tentang virus kolera yang menyebabkan di Sumatera Utara yang menyebabkan kematian ternak babi di sejumlah daerah Sumatera Utara dan dibuang ke jalan. Masa aksi berkumpul sejak pagi tadi di lapangan Merdeka Medan, Sumatera Utara. Mana? Kantor DPRD Julius lama Julius. untuk aksi damai bertujuan untuk memastikan tidak adanya pemusnahan babi yang seiring dengan mewabah. ini nih. Tuh lihat tuh anjir manusia semua lihat Ikhwan. Bisa kalian kalau demo, Bu. Cuman kan masalahnya kalau diskotik kalian nggak mau. Ulas. Bahkan aksi damai dan deklarasi Hari Kedaulatan Babi ini dikarenakan hewan babi mempunyai kedudukan istimewa yang wajib bagi suku Batak khususnya yang beragama Kristen baik dari sisi budaya maupun dari sisi ekonomi yang telah terbukti salah satunya andalan orang Batak serta untuk meningkatkan taraf hidup dan menyekolahkan anak-anaknya. Anjir banyak banget manusia itu. Buset. Damai dan deklarasi Hari Kedaulatan Babi ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan Kedaulatan babi katanya. lalu lintas kedaulatan babi Sumatera Utara mengalami kemacetan yang cukup signifikan. IO-nya ini lagi canggih ya, IO-nya ya. Tuh kan. Nggak salah mereka bilang nih 30.000 waktu itu, aku ingat ya. Kurang lebih 30.000 orang turun untuk membela babi ya. Bahkan gambar-gambar babi, terus mereka bikin ini, all you can eat babi juga. Sebagai bentuk ininya, mereka bikin hari selama 7 hari itu, 7 hari itu all you can eat babi cuma 50.000. Jadi kalau misalnya ada yang bawa demo 212, kalian bawa ini nih, demo babi. Babi. Gua ada demo ini nih. Orang Kristen dan demo ini Bu Darni nih. Jadi kalau dibilang Bu Darni orang Kristen nggak bisa Kan, demo. kulihat kalau di TikTok kan, kalau kulihat di TikTok Cina-Cina itu apa masak babi itu, kulihat selera kali nengoknya. Makanya itu nggak bisa dihapus. Mereka enak rasanya, gimana sih kalian? Ini yang demo Batak Bu. Woi jangan bawa rasis Bu, parah kali Bu Darni. Nggak ada Chinese yang ikut demonya. Betul, kau kan Cina kau. Kan Iya masalahnya waktu demo kemarin tuh kami ngobrol. Dulu kan aku masih Oten Bu. Jadi waktu demo babi itu kami bilang, kita nggak ada yang turun. Ngapain lah, biarlah orang Batak itu yang demo, dibilang ngapain kita ikut-ikut. Tapi semua itu enak kali katanya babi itu. Kulihat juga di TikTok itu masakan mereka itu ada yang babi panggang lah, babi guling lah, babi goreng lah, apalah. Aku kalau lihat kan, lahap kali dia makannya. Bisa dihilangkan babi itu. Kalian pun. Ya, ada lagi info yang mau disampaikan nggak Jo? Nggak ada, mungkin Bang Zuma lagi mau training untuk di Solo. Silakan. Ya. Parah Kores guys. Masa dia bilang suruh Bang Zuma dukung. Waduh. Silakan gas. Ya, ini Gurunda atau mau aku yang sampaikan Gurunda? Gurunda ada yang mau disampaikan lagi? Gurunda masih menjauh ya Ikhwan ya. Jadi, oh ya. Enggak lagi sholat, lagi di WIB Gurunda. Jul ada yang mau lu tambahin lagi nggak? Ini udah berapa jam? Udah cukup, sudah 2 jam. Oke. Ya. Dengan info-info yang kami berikan di sini, Ikhwan, dan pembahasan yang spesifik, yang detail, sehingga kami sampaikan kepada kalian. Di sini kami menyampaikan ada sesuatu yang urgent di Solo yang harus kita sebagai umat Muslim lakukan, apalagi kita yang berada di luar jangkauan Solo gitu. Nah, semoga giroh kalian bangkit. Dan kemudian apa yang akan API lakukan? Kan gitu ya. Di sini API kami sedang standby siaga
menunggu info pergerakan Islam di Solo untuk API mengambil sikap, gitu ya. Jadi bukan API ngambil inisiatif gimana-gimana. Tentunya kita menyerahkan program pergerakan ini ke Solo, tapi nunggu komando karena sudah ada panggilan-panggilan dari Muslim Solo kepada API. Sekarang kita lagi godok untuk ambil sikapnya bagaimana dan menunggu info dari mereka. Lalu yang terakhir Ikhwan, selain dukungan moral, support seiman dari apologet Islam di Indonesia, tidak akan menutup kemungkinan juga API akan segera turun ke jalan bersama saudara-saudara kita Muslim di Solo mengenai hal yang menyerempet mengenai kemaslahatan umat Islam gitu. Dan satu lagi apa ya? Yang Solo kalian siap-siap untuk ini apa ya namanya? Ini tuh ujian bagi kalian untuk kencangkan agama kepada anak cucu kalian. Karena apa? Kalau kalian belajar ilmu akhlak terlebih dahulu, bukan ilmu tauhid yang dikencengin, wallahi kalian jadinya nggak enakan kepada para misionaris-misionaris yang menawarkan sembako-sembako. Tapi kalau kalian ilmu tauhidnya kuat, sebagaimana nabi-nabi terdahulu dan umat-umat generasi Islam pertama, tauhidnya kuat, itu akhlak akan ngikut ke tauhid. Itu Ikhwan ya, ini aku titip pesan buat kalian, gitu. Sampai jumpa di perjuangan, Mabre. Sekian yang bisa kami sampaikan. Thank you. Oke, mungkin dari Bang Al-Khatib janganlah sampai pertumpahan darah, Kores, ya. Enggak akan tumpah darah mana. Iya, jangan. Kalau bisa tumpah darah itu terjadi kalau kalian nggak tahu diri ya, itu terjadi tuh. Cuma kalau kalian penakut kayak gini nggak akan kejadian lah, aman. Ganti aja uang mereka, baru mereka suruh pergi kalian di situ, gitu. Kan kalian untung nggak lagi kalian bangun, kan gitu. Tinggal nanti bayarlah kembali ke Alhamdulillah. Gitu. Jadi kalian dapat untung. Lo ngapain jadi kita yang bayar, lu yang rusuh kok, lu yang rusuh. Maksudnya kan ini gini Bu Darni, ini kan sering, maksudnya gini loh, ini kan sering terjadi. Kalian itu sering banget bikin aktivitas ibadah, bangunan ataupun apapun di kampung Muslim gitu. Kenapa kalian tuh nggak bikin rumah ibadah atau di mana di kampung kalian sendiri gitu loh? Kenapa sih? Tuntutlah pemerintahan Solo itu. Kenapa mereka kasih bangun itu yuk? Kan itu apa pulang balik. Iya bukan kenapa mereka kasih gitu loh. Bukan Bu Darni jangan nyalain pemerintah gitu. Pemerintah taunya apa yang sesuai dengan birokrasi gitu. Ini salah kalian karena kalian yang punya inisiatif. Kalian yang salah ini. Kalian yang punya inisiatif. Karena bumi ini yang milikin siapa? Yahweh, bukan kalian yang miliki. Tuhan yang mempunyai bumi ini. Jadi kenapa kalian larang? Ya sekarang Tuhan kalian ngapain suka bikin rumah ibadah di tempat kampungan Muslim, ngapain? Tuhan kan menyuruh agar supaya mengajari orang, supaya menyebarkan kebaikan dan kebenaran kepada setiap. Ya ajarin aja di kampung-kampungnya yang mayoritas kalian gitu loh. Kan di tanahnya. Hobi banget nyerempet-nyerempet ke kampung Muslim, aneh gua. Bukan tanah orang Kristen, bukan tanah orang Buddha, bukan tanah orang Islam. Enggak, tanah Solo ini yang punya itu Yahweh. Ya udah sekarang kayak gini. Ini ada rumah Bu Darni. Gue pakai ruang tamunya buat warnet, mau? Ruang tamuku buat? Iya. Boleh, nggak bisa. Nah, kenapa nggak boleh? Rumahku, kan rumah. Kan tanah Tuhan itu. Ini kan tanah siapa? Ini kan bukan tanah teman-teman Muslim. Ini kan tanahnya. Itulah yang terjadi gitu loh. Itu tanah perkampungannya udah dikasih tahu 99% umat Muslim di sana, nggak ada Kristennya. Lu ngapain bikinnya di situ? Kan sudah dibeli. Ngapain bikinnya di situ gitu loh? Sekarang tinggal begini aja. Kalian kembalikanlah uang yang sudah dibangun dan tanah. Ya enggak lah. Ngapain balikin? Kalian aja tahu diri. Oh ya udah kami salah. Kami akan bangun. Kami cari pemukiman yang memang mayoritasnya Kristen. Kami bangunnya di sana aja. Gitu aja. Ini bangunan ini yang sudah dibangun ini ditinggalkan gitu saja. Iya rugi kalian lah itu mah. Ngapain jadi Muslim harus ganti rugi begini dan begitu? Ajaran Tuhan. Lu yang punya ide, kita yang ganti rugi. Ada rupanya Tuhan kita mengajarkan kita merugikan orang lain. Ada. Enggak. Ke situ enggak nyambung kok, enggak nyambung udah. Nah, tunggu. Ini ada Ketum DPW Jabo Ikhwan Dio Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngasih pendapat. Ya.
Gimana mau bubukin ini Bu Darni yang membenarkan kalau bikin rumah ibadah di kampung yang tidak seagama itu boleh? Bang Dio, aku bilang kalian pulangkan uang orang ini, suruh mereka pergi. Kalian di sini bikin sekolah. Loh, kenapa kita yang pulangkan gitu? Yang bikin siapa? Kenapa kita yang ganti rugi duitnya? Kan mereka yang membangun ini kan pakai. Bu Darni beli ban betlek 10 gitu kan, ternyata yang datang bannya ban Capricorn gitu. Terus kenapa Kores yang ganti itu bannya? Maksudnya kalian di sini kembali supaya orang ini suruh keluar. Kalianlah di sini jadi sekolah kalian buat. Jadi pulangkanlah uang mereka supaya ya ngapain kita pulangin gitu kan? Emang kita yang bikin rugi mereka? Ini pola pikir Arvin kayak begini ya? Iya dong, kita kan mau berbaik. Lu yang punya ide, lu yang bangun, yang ganti rugi kita. Aduh, aneh-aneh aja Bu Darni ini. Iya, aneh Bu Darni. Ada masalah loh. Kita kan juga mengasihi. Kalau nggak mau ada masalah Bu Darni, jangan mulai. Udahlah. Gitu loh. Kalau nggak mau ada masalah, jangan mulai. Gitu. Ini kan kita kan nggak tahu ya. Aku juga pribadi nggak tahu nih asal muasal sebab mereka bangun Holy ini apa. Apakah memang murni perumahan? Atau memang izinnya untuk rumah ibadah? Tapi kalau rumah ibadah aku masih sanksi juga karena sebesar itu gitu loh. Nah, kalau seandainya Holy Land ini melanggar izin awal mereka bangun itu, entah itu perumahan atau apapun itu, ya kita umat Islam berhak untuk memprotes itu, apalagi kalau memang dibangun di tengah-tengah komunitas atau masyarakat Muslim gitu loh. Jadi kalau memang melanggar ya kita harus memprotes itu untuk membentengi sebagai umat Islam. Ya saya pribadi nggak setuju dengan hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau memang tujuannya adalah untuk membangun perumahan atau yang lain-lainnya ya sah-sah saja, karena itu kan bisnis, urusan duniawi. Tapi ini kan kita lihat bukan perumahan ini. Ini sudah ke arah rumah ibadah dan menjadi markas sentralnya umat Kristen yang nanti tempat itu dijadikan sebagai tempat suci bagi mereka. Nah, yang seperti ini ada nggak ini ketentuannya di pemerintah? Bangun gereja, oke, tapi kalau yang kayak begini ada nggak ini kayak begini-beginian? Nah, aku khawatirnya pemilik Holy Land atau orang yang berada di belakang Holy Land ini melanggar aturan pemerintah juga. Coba kalau seandainya mereka terbuka, aku yakin masyarakat Solo itu kebanyakan itu orang-orang Jawa halus di situ. Mereka tuh lemah lembut orangnya. Nggak mungkin mereka bisa menolak sekeras itu kalau memang dari awal sudah beres gitu loh. Berarti kan ada yang nggak beres. Dari awal mungkin niatnya, tujuannya, izinnya A, makin kesini loh malah jadi ke B, C dan seterusnya. Karena aku pernah tinggal di Solo Boyolali itu aku pernah lama tinggal di sana. Aku tahu karakter masyarakat di sana itu seperti apa. Mereka baik betul, lemah lembut. Aku rasa aku belum pernah temukan orang Jawa yang berbicara halus kecuali orang yang di Boyolali. Halus banget, luar biasa. Nah, kenapa ada penolakan keras dari masyarakat Solo tentang Holy Land ini? Itu kan kita perlu pertanyakan juga gitu loh. Karena ya kita tinggal di Indonesia ini, masyarakat pun diperhitungkan juga suara dan pendapat mereka. Jangan sampai ada sesuatu gitu loh. Kalau seandainya ada sesuatu yang ya bertolak belakang dengan aturan pemerintah dan itu jelas-jelas salah dan para cukong-cukong ini tetap meneruskan pembangunan, ya insya Allah aku pribadi siap untuk pimpin pasukan kita bumi hanguskan itu. Kalau memang benar-benar menyelisihi pemerintah loh ya. Nah ini kan menjadi tanda tanya besar. Mustahil masyarakat Solo itu menolak kalau nggak ada sebab. Pasti ada sebabnya ini, pasti ada sebabnya, gitu loh. Kita pun kalau umat Islam itu nggak usah diajarin toleransi gitu. Nggak usah diajarin toleransi. Kita adalah umat Islam ini adalah umat yang paling toleran. Dan itu sudah terbukti sejak kita merdeka sampai sekarang, itu terbukti alhamdulillah. Cuman yang jadi masalah sekarang ketika masyarakat Solo yang notabene adalah orang-orang yang lemah lembut, orang yang istilahnya bertata krama ya, bertata kromo bahasa mereka.
sudah menolak keras. Nah, berarti kan ada sesuatu kan. Nah, coba didalami dulu itu. Nggak mungkin lah orang-orang Solo bisa menolak sekeras itu. Apalagi ini menjadi pusat kristenisasi ini nanti jadinya. Kita khawatirkan jadi pusat kristenisasi. Jangankan yang model-model kayak begini, di kampus-kampus saja secara terselubung mereka diam-diam ya ada Islamofobia di dalam. Mereka atur secara terstruktur dengan rapi, mereka ajarkan kepada para mahasiswa. Jadi nanti jebolan sekolah tinggi mereka ada manusia-manusia yang memang Islamofobia, yang anti kedamaian, anti kepada Islam. Itu ada. Contoh kasus STT Nias. Itu belum STT yang lain-lainnya gitu. Nah, saya khawatir teman-teman, wallahu a'lam ya, ini firasat aja sih. Saya khawatir ada permainan di balik pembangunan Holy Land ini. Ada sesuatu gitu loh. Itu mau dijadikan gini. Aku dapat infonya gini, Ustadio. Kan Katolik itu punya pusat. Ini kan banyak di Jawa Tengah. Terus kalau yang di Salatiga itu kan untuk reform. Karismatik itu belum ada pusatnya yang istilahnya untuk belajar. Jadi mereka mau jadikan yang di ini Karanganyar ini pusatnya untuk edukasi dan pelatihan untuk yang reform. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada kristenisasi terselubung ya? Kalau bicara kristenisasi tadi udah diajarkan sama Bu Darni, caranya Kristen tuh dari dulu gitu, kasih beasiswa gratis, ya kasih bantuan, nanti pelan-pelan bilang. Ustadio, apanya artinya kami ini orang Kristen adalah rakyat Indonesia, kalau juga kami nggak boleh mendirikan sekolah kami gitu. Apa kami orang rakyat Indonesia? Bu Darni boleh. Kalian boleh. Cuman yang jadi masalahnya gini, Bu Darni. Kenapa rentan adanya penolakan terhadap kristenisasi? Karena teman-teman Kristen ini, pendeta-pendeta ini atau yang semisal dengan mereka, yang mereka ajak itu, yang mereka jadikan sasaran itu adalah umat Islam yang notabene sudah beragama, dan itu akan jadikan semua bangsa muridku, Ustadio. Jadi mau siapa lagi dijadikan kalau bukan umat Islam yang merupakan umat mayoritas Indonesia, kan memancing di kolam Islam ini ceritanya. Jadi gini Ustadio, aku kemarin waktu di Jawa Tengah, aku kan ngobrol-ngobrol nih ya, bahkan dengan mantan misionaris. Jadi mereka itu caranya keren gini Ustadio. Jadi mereka misalnya lihat nih satu desa nih banyak orang miskin, mereka datang tuh kasih sembako tanpa bahas agama, kasih sembako. Nanti bulan depan datang lagi, ngasih lagi. Sehingga warga itu penasaran gitu. Jadi dia nanya, abang ini siapa? Kok banyak kali uangnya sampai bantu-bantu terus? Dari perusahaan kah? Atau dari mana gitu kan? Biasa kan pasti ada yang nanya gitu kan, penasaran gitu. Baru dia bilang, oh enggak, kami dari gereja. Loh, tapi kami agamanya Islam. Iya, ajaran kami memang seperti itu. Ajaran kami ini diajarkan untuk membantu orang lain. Oh kayak gitu ya? Iya, dia bilang, baru jelasin ya, Kristen tuh begini, kegiatan kami itu positif semua. Ya kami diajarkan untuk membantu orang lain, kalau ada rezeki lebih, kami sisihkan terus digunakan untuk membantu saudara-saudara yang kekurangan. Enak kali ya, agamanya baik gini-gini. Itu cara masuknya gitu, Ustadio. Ya, jadi cara-cara halus seperti itu memang harus. Jadi sudah terjawab lah Bu Darni. Jadi bukan dilarang, silahkan kalau kalian beragama dengan agama masing-masing itu dibolehkan oleh pemerintah, beragama dengan agama masing-masing. Nggak boleh kita larang. Aku kalau jumpa Pak Prabowo, kutuntut Prabowo. Sebentar. Yang jadi Aku kasih kami mendirikan gereja sekolah. Udah ku kasih suara ke kapan di tempat Bu Darni nggak dikasih dirikan gereja? Bu Darni, gerejamu bagus, nggak pernah ada masalah. Jangan dulu ke situ lah. Artinya begini, bukan dilarang Kristen itu. Kalau memang seandainya dilarang, sejak Bu Darni pun harus sadar juga, yang bawa agama Kristen ke Indonesia, ke Nusantara ini ya penjajah kita, yang menjajah kita, Belanda, Portugis dan segala macamnya. Jadi memang nggak dilarang. Cuma jadi masalah sekarang adalah ketika kalian itu mengajak umat Islam yang sudah beragama untuk masuk ke Kristen, itu yang disebut dengan istilah kristenisasi. Kalau Islam nggak ada Islam kayak gitu. Islam cuma dakwah di masjid,
Gimana apa? Orang dengarkan dakwah mereka datang ke masjid minta masuk Islam. Nggak ada itu Islam. Kita tabu gitu. Ada rasa ini ya nggak boleh gitu. Dan aku izin dulu ya, Bang Naga, aku turunin dulu ya. Bang Jimen dari tadi minta naik. Siap. Aku aja turun mau makan misop aku host ya. Makanya semua ya teman-teman. Ya. Soalnya biar Bu Darni menunjukkan sisi misionaris itu seperti apa. Udah lapar aku, mau makan aku, mau makan siang. Kan bisa sambil makan, banyak lagi cerita kau. Aku mau ke sana, ke Gede. Makan Bu Darni misop. sini Udah ya, dulu. Ripa, turun aku ya. Kapan kita ini Bu Darni cerita tentang kayak mana misionaris? Aku mau jelasin sama Bu Darni. Dulu Kristen itu Bu Darni ketika menyebarkan agamanya melalui penjajahan dan juga pemaksaan, itu sejarah. Udahlah, lapar kali aku kuruk katanya perutku. Iya, udahlah ya. Ya. Nggak, aku mau tanya nih Jul, ini apa mau Jul? makan Coba kopi kecap. apa ini Jul? Tempat Holy Land ini tuh gereja kah atau apa gitu? Mereka bikin wahana bermain capek kah? mau jelasin ulang-ulang kalau ada Uni nih. Jadi ini Ya, adalah apa? tempat komplek, di mana komplek tersebut itu lengkap semua lah untuk kegiatan outbound ada, sekolah STT juga ada, gereja juga ada. Jadi ini memang punyanya Reform ya, sebagai pusat pelatihan teman-teman kita Reform di situ. Jadi ya daerah ini dibangun di daerah yang mayoritas Muslim dan tanah ini memang dari dulu udah punya mereka. Dan setelah fisiknya siap seperti ini, baru ketahuan bahwa ini adalah komplek gereja gitu, dan disitulah terjadi penolakan dari masyarakat Muslim yang ada di sana. Dan sekarang posisinya pembangunannya sudah dihentikan, tapi saudara-saudara Muslim kita tuh pingin jangan cuman sekedar penghentian, tapi ada kepastian apakah izinnya dicabut ya atau dialihfungsikan gitu kan. Ya terserah mereka, mana tahu mau dijadikan apa kayak gitu kan, tempat salto-salto kayak atau pelatihan apa kayak, itu nggak apa-apa, tapi jangan jadi gereja. Itu yang harapan dari warga-warga. Nah, udahlah capek jelasin, res ambil alih. Ngerti paham. Nggak, agak dilema juga ya, karena kadang-kadang gini ya Julia, ini kita secara objektif aja ya. Kalau misalkannya warga Solo menolak, masalahnya kan di Solo juga banyak Kristen kan Jul ya, setahu aku kan begitu ya. Bahkan ya, jadi di Solo itu kan banyak Kristen, tapi ini di Karanganyar Uni. Oh, di mayoritas yang Islam. Yoi. Dan warga menolak itu nggak ada masalah perizinan dan ini ya, memang betul-betul warga tidak. Izinnya itu tempat rekreasi, tapi ternyata dijadikan gereja. Kenapa mereka ini kok sering bohong gitu ya Julia? Kenapa mereka kok suka begitu? Kenapa nggak jujur dari awal? Kita mau bikin karena gini, ada stigma di masyarakat, terutama yang ini yang sebelah ya. Aku sering ngobrol, mereka bilang gini, better ask forgiveness than permission. Jadi lebih gampang untuk minta maaf daripada minta izin. Nah, jadi mending lakuin dulu, nanti begitu kena baru sorry silap gitu kan. Nanti cari yang bisa negosiasikan. Memang kebiasaannya seperti itu. Ya karena kalau minta izin susah. Pro ya. Si Kores dia pro ya ini dibangun ya. Ya, jadi Kores itu punya harapan nanti kalau teman-teman dari yayasan sana pingin supaya bisa dapat izinnya, Kores mau jadi negosiatornya. Yang penting dia dibayar. Nah, kalau aku sama kayak Kores, kayaknya aku kayaknya support ini dibangun. Soalnya bisa tempat kita debat juga, Jul. Maksudnya kan kalau tempat ini terjadi, tempat ini ada, kan banyak orang Kristen mangkal di situ. Ya kita kan nggak capek lagi cari-cari orang Kristen, Jul. Kau bayangkan aja kita harus masuk gereja ditolak lah kita, nggak apa-apa sih. Kalau aku sih support aja, nanti biar aku sama si Kores kesana lah buat debatin oten-oten sana gitu. Ya, jadi Kores punya program, yang penting dibayar, nggak apa-apa gitu. Jadi aku sama dengan Kores ya, aku support Holy Land ini dibangun, asal dikasih kita kartu VIP untuk berkunjung, tanya aja sama pendeta atau kita yang ditanya gitu sama pendeta kalian, nggak apa-apa lah. Oke. Mantap Sule. Dibilangin Kores ini beracun mulutnya. Pasti ada yang pro. Bun, lanjut. Ya, pasti tetap akan ada yang pro. Zuma gimana? Gimana Bang Zuma berlawanan sama kita kali ini, Pina? Iya, berlawanan sama kita ini Gurunda ini. Oh, nggak apa-apa lah. Kapan lagi kita ngelawan Bang Zuma kan, Pin ya? Udah berapa tahun kita nggak pernah ngelawan, sekali ngelawan ya, Pin ya? Iya, sekali ngelawan gitu. Jadi nanti gitu ya Ikhwan ya. Support Holy Land jadi, langsung isi kajian-kajian Muslim di dalamnya. Jumatan panjang. Kalau sholat 5 waktu harus berjamaah gitu. Terus ada Jumat berkah di dalam, ada pengajian juga di dalam gitu. Pokoknya
seluruh karyawannya harus melakukan kegiatan-kegiatan Islami. Sampai itu dilarang, wah rusuh kita gitu. Mantap. Iya, cuman masalah mantaunya kan juga itu jadi problem ya, gimana memantaunya, apakah kores yang akan ditaruh di situ? Kalau kores mau ditaruh di situ silakan, cuman jangan nyuruh tapi nggak mau mantau. Oke, mungkin dari Bang Jimen ada yang mau disampaikan? Iya. Kalau misalnya nggak diizinin, ya jangan dikasih izin membangun gitu kan. Jadi hal tersebut itu dijadikan izin sebagai syarat Holy Land bisa ada gitu, Bre. Ya itu sama artinya nggak setuju itu kalau gitu. Ya, iya, coba kita persulit aja. Ya, jadi Kores bilang, Bang Dio, gini, kan kalau pembangunan ditolak seperti itu, yang namanya yayasan atau perusahaan lah ya, mereka kan pasti cari solusi gimana cara supaya ini tetap bisa lanjut kan, apalagi udah fisiknya udah siap gitu, duit yang tertanam udah segitu banyak. Kalau cuma tanah, belum ada bangunan, ya mungkin mereka tinggal mikir, udahlah pending dulu gitu. Tapi udah siap seperti ini kan nggak mungkin, ya udah tanggung. Jadi mereka pasti akan cari negosiator untuk bisa negosiasi dengan pihak muslim. Nah, si Kores ini mau jadi pengkhianat. Dia mau jadi Iskariot yang menegokan supaya ini bisa lanjut. Yang penting dia dibayar. Wah, parah. Ya, silakan Bang Jimen. Minta donatur nanti uang-uang supaya Holy Land ini dibangun, supaya ada tempat. Wah, hilang ini. Senang malah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemungkaran, kemudorotan itu lebih diprioritaskan dibandingkan meraih manfaat. Jadi kalau memang ada manfaatnya untuk kita bisa dapat mereka di situ, tapi ada mudarat yang jauh lebih besar dari itu, dikhawatirkan menjadi pusat kristenisasi atau misalnya, lebih baik di-cut dari awal gitu. Lawan Ustadz Dio, cepat Kelvin, Kores, lawan beliau. Itu Jimen dulu kasih Jimen. Enggak, udah turun Ibu Darni tadi. Saya mau counter attack lagi maunya tadi. Saya mau counter balik tentang dia mengatakan mau mendirikan rumah sekolah atau gereja itu susah. Saya mau kasih contoh di daerah saya di Nias gitu. Justru masjid di Nias di sana itu dengan pesantren itu susah untuk didirikan gitu. Ya. Saya mau kasih bukti nyata sama dia, tapi dia duluan turun gitu. Mau itu aja tadi sih sebenarnya. Iya, mungkin bisa dijelaskan Bang Jimen karena udah terlontar ya statement tersebut. Memang sudah pernah ada kejadian? Di daerah kami banyak kejadiannya. Terakhir tahun 2019 kemarin itu kan viral itu tentang bagaimana di daerah saya itu di Nias viral ada ganteng Jimen loh. Ada komplotan masyarakat yang pesisir dari Muslim gitu ya, ada yang campuran mualaf. Itu tidak diterima mendirikan satu organisasi. Jangankan dulu masjid, organisasi saja gereja tidak menerima. Ya, itu viral itu. Antara 2019 dengan 2020. Itu viral gitu. Jadi kalau soalnya dia Ibu Darni mengatakan, saya di daerah saya kami susah. Justru di daerah dia di Medan sana itu luar biasa gitu. Ya, coba di Danau Toba sana, di daerah Toba sana. Ada tuh masjid ditolak untuk pembangunan. Kenapa dia nggak ngomong gitu? Masjid ditolak tuh, musola. Ya, rame-rame orang itu ditolak. Ya, masalahnya bukan di situ, konteks permasalahannya itu adalah izinnya. Terkadang masyarakat kita yang non-muslim datang ke suatu daerah menyampaikan bahwa kami ingin menyewa daerah ini, tempat ini, rumah ini, ruko ini, tetapi dengan alasan tempat tinggal. Ujung-ujungnya bukan tempat tinggal, memang ada kegiatan ibadah. Kalau kegiatan ibadah di keluarga itu tidak masalah. Masalahnya dia mengundang orang dari luar, ya. Lama-lama menjadi gereja. Diisilah alat musiknya di dalam. Nah, itulah yang menjadi problemnya masyarakat risih. Karena tadi awalnya itu adalah tempat tinggal. Kalau di daerah kami di Medan di sini banyak tuh. Ada orang-orang Nias tinggal stay di daerah lingkungan Muslim, tetapi permasalahannya tidak dijadikan suatu masalah orang Muslimnya. Yang menjadi nanti masalah itu ketika mereka mengundang orang dari luar, kerabatnya yang dari luar, yang bukan masyarakat di situ, yang tidak ada kaitannya nyewa di situ, tempat tinggal di situ, dijadikan untuk tempat ibadah. Di situ problemnya. Licik seperti tadi yang disampaikan Bang. Seperti yang diakui Bu Darni.
Ya, gitu. Licik sebenarnya, memang itu permasalahannya, izinnya. Kedua, berbohong di awal, betul yang disampaikan Unirifa, berbohong, nggak jujur. Ya sampaikan aja dari awal, saya mau mendirikan gereja. Coba yang di Padang itu pertama kali. Ya, itu masyarakat kampung saya itu. Bapak Daki itu, pendeta Daki itu daerah kampung saya itu. Ya. Menipu itu, berbohong itu. Coba bayangkan. Tadi dia menyewa hanya untuk tempat tinggal. Tiba-tiba jadi rumah ibadah. Alasannya dulu pertama apa? Rumah ibadah keluarga. Ya kalau rumah ibadah keluarga itu ya udah kita-kita aja. Nggak usah ngundang dari luar. Itu udah melanggar aturan. Kau tidak menghargai juga masyarakat di situ. Itu problemnya. Kira-kira itu yang mau saya counter balik tadi sama sama Bunda Darni. Dan saya bisa kasih bukti di daerah saya. Yang Muslim itu susah untuk mendirikan suatu pesantren atau masjid. Saya bisa buktikan. Gitu. Saya bisa buktikan. Bahkan saya buktikan secara bisa langsung ke lapangan gitu. Saya suruh kerabat ya, bagaimana mereka kemarin itu mengurus di suatu daerah di Nias untuk mendirikan suatu masjid, ada penolakan. Alasan apa? Oh, kami di sini adalah mayoritas. Lah bagaimana dengan masyarakat muslim yang di pesisir itu yang lebih dari 200 jiwa? 200 kakak. Kemana mereka? Nah, mereka tidak memikirkan itu. Jadi kalau soal tidak menghargai toleransi, mereka lebih intoleransi. Saya kasih contoh, saya sekolah dulu di BNKP. Di BNKP sana itu sekolah kekristenan, tapi umum. Ada muslim, bisa muslim sekolah di sana. Masalahnya, di sana diwajibkan untuk setiap muslim juga mau diwajibkan untuk beribadah di dalam gereja. 3 kali gereja kebaktian akbar di dalam gereja. Bahkan sebelum masuk kelas itu harus kebaktian akbar. Wajib membawa Bible. Wajib. Siapapun yang tidak wajib membawa Bible, siapapun yang tidak menghafal ya doa Bapa kami walaupun dia muslim, dia itu dihukum. Toleransi nggak itu? Tidak toleransi. Karena diwajibkan untuk ibadah di atas mimbar. Muslimnya dia wajibkan. Kenapa itu tidak disinggung? Ya, play victim semuanya gitu. Jadi saya hanya menyampaikan itu tadi sama Bu Darni. Dia tahu, keburu turun dia, pandai dia. Karena saya juga ngomong juga seperti itu sama Bu Darni di Komal yang lain. Buktikan, saya bisa buktikan. Ya, umat non-muslim di dunia sana itu tidak toleransi. Saya bisa buktikan, saya punya datanya. Kira-kira begitu, Bang, lanjut.